Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya sayangi adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada. Hari ini kita membahas tentang mata kuliah seperti biasa, sejarah peradaban Islam. Hari ini kita mengambil tema sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang telaah perjalanan Rasulullah mulai kelahiran, masa kenabian dan dakwah beliau, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Oke, selanjutnya beliau Rasulullah lahir itu pada hari Senin, tahun Gajah, yaitu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal atau 571 Masehi. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Beliau ditinggal wafat ayahandanya bernama Abdullah dan ibu. Pada saat itu beliau berumur 3 bulan ditinggalkan ayahnya. Dan pada saat ibunya meninggal, Siti Aminah, beliau dalam usia 6 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib hingga wafat, dan kemudian diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Kan? Bercerita tentang dakwah Rasulullah itu pasti kita akan berdialog tentang atau cerita tentang dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Kenapa? Karena usia beliau itu dari beliau lahir sampai beliau meninggal lebih kurang 63 tahun itu dihabiskan di Mekah dan Madinah, ya. Periode Mekah itu bisa kita bagi menjadi 3 fase. Fase sembunyi-sembunyi, fase terang-terangan, dan fase di luar Mekah. Waktu sembunyi-sembunyi lebih kurang beliau 3 tahun berdakwah mensiarkan Islam di Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah sahabat beliau, yaitu rumah Arqam bin Abil Arqam. Di tempat itulah beliau mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi, karena tempat itu bisa dikategorikan tempat yang aman, karena rumah beliau si Arqam ini jauh dari kota, sehingga bisa dikatakan aman. Di fase terang-terangan setelah 3 tahun itu lebih kurang turunlah ayat Quran surah Al-Hijr, yang mana ayat itu menerangkan bahwa Rasulullah menyerukan kepada Rasulullah dengan sahabatnya lain untuk berdakwah secara terang-terangan. Melalui ayat inilah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, kan. Selanjutnya fase di luar Mekah, ya kan. Fase di luar Mekah itu dakwah beliau pertama di kota Habsyi dan Taif yang kedua. Tujuannya yaitu menegakkan agama Allah di luar Mekah dan menghindari serangan-serangan orang-orang Quraisy yang menyerang beliau. Selanjutnya periode Madinah. Di Madinah yang sekarang kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah, dulu bernama Yathrib. Beliau di sana berdakwah lebih kurang selama 10 tahun. 10 tahun. Di Mekah lebih kurang 13 tahun, di Madinah lebih kurang selama 10 tahun. Di Madinah beliau ketika hijrah di sana, orang Madinah menyambut beliau dengan senang hati, dengan semangat. Orang Madinah juga disebut dengan kaum Ansor. Jadi Rasulullah yang dari Mekah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, pertama kali yang beliau lakukan adalah bagaimana mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Setelah mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah, diikatlah mereka dalam kalimat La ilaha illallah, sehingga satu rasa,
satu rasa, satu seperti satu badan lah kan. Sehingga apa yang dirasakan derita oleh saudara-saudara di Muhajirin dapat orang-orang Ansor juga rasakan, sehingga mereka membantu kesusahan-kesusahan saudara mereka yang ada di Mekah yang pergi ke Madinah tersebut, dengan disebut dengan hijrah, ya kan. Karena orang yang hijrah bersaat itu bersama Rasulullah, mereka banyak barang-barang yang tertinggal, harta dan sebagainya. Yang namanya lari pasti tidak bisa dikatakan tidak membawa apa-apa di sana. Jadi setelah itu, selain Rasulullah persaudarakan sehingga mereka sudah bersaudara, orang-orang Ansor sukarela memberikan bantuan kepada orang-orang Muhajir tersebut. Setelah itu Rasulullah perlu tempat agar selalu berdiskusi, berdialog pada umat, masalah agama, sosial, politik dan sebagainya. Maka beliau mempersiapkan tempat, yaitu disebut dengan Masjid Quba, ya, Masjid Quba yang disiapkan beliau, sehingga di masjid itulah semua yang ingin beliau berikan atau yang ingin beliau ungkapkan bersama sahabat bagaimana Islam ke depannya. Jadi setelah tempat sudah ada, mereka juga sudah bersaudara, maka strategi berikutnya Rasulullah ingin membuat Madinah menjadi kuat, atau Madinah dibuat menjadi sebuah negara. Maka ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu karena syarat dari membuat sebuah negara itu kan ada beberapa. Pertama, wilayah, bahwa wilayah sudah ada kan, wilayah itu ya Madinah menjadi sebuah wilayah. Dan yang kedua, harus ada pemimpin kan, pemimpinnya sudah ada, Rasulullah SAW. Masyarakat, syarat menjadi sebuah negara harus ada masyarakatnya. Masyarakatnya tentu saja orang-orang Ansor yang dari Madinah dan orang-orang Muhajirin yang dari Mekah kan. Selebihnya ada konstitusi, aturan, disebut dengan undang-undang. Maka undang-undangnya juga sudah ada. Apa itu? Itulah disebut dengan piagam Madinah. Jadi saya rasa pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Ya, sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Jadi dibaca-baca lagi makalah yang disampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang oke, yang kurang pas, bisa kita dialogkan lagi di minggu depan, ya. Jadi itu saja. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua, ya.